Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Pak. Luar biasa ya, walaupun kita puasa tapi tetap semangat ya. Oke Bapak Ibu semua, selamat datang di pelatihan kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar terkait dengan komunikasi antar pribadi, dan ini masih dalam rangkaian pelatihan communication skills tingkat dasar. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar proses pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, agar proses pembelajaran kita nanti berlangsung dengan kondusif, ada beberapa learning commitment nih yang perlu kita pedomani bersama. Yang pertama adalah jangan lupa mengisi presensi atau daftar hadir. Kemudian saling menghormati, karena kita nanti akan banyak diskusi. Kemudian juga hadir tepat waktu, partisipasi aktif. Dan nanti kalau sesi diskusi, mohon semua bisa aktif dan juga nanti saling memberikan pendapat. Kemudian kalau mau ke kamar mandi, izin ke panitia. Dan yang terakhir adalah menonaktifkan alat komunikasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, izin memperkenalkan diri, nggih. Jadi nama saya adalah Kusuma Jinugraha. Kemudian saya adalah widya suara ahli pertama di Pusiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Saya lahir di Semarang tahun 89 dan pendidikan terakhir saya adalah S2 di Master of Management University of Melbourne dan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian ini adalah beberapa kompetensi saya. Kemudian selain sebagai PNS atau ASN, saya juga PNS di versi yang lain, yaitu pesepeda negeri sipil. Jadi saya hobi sepeda, jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin suka bersepeda bisa kita jadwalkan ke WES bareng. Oke Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, kita review dulu nih pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah ada 4 mata pelatihan sebelum yang sekarang. Ada yang ingat apa aja? Yang pertama? Dasar-dasar komunikasi, Pak Haji. Dasar-dasar komunikasi, betul sekali Bu Vira. Selanjutnya apa lagi yang kedua? Ya Mbak Ajeng. Komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, betul sekali, verbal dan non-verbal. Kemudian yang ketiga apa? Gaya komunikasi. Kayak komunikasi, betul sekali Mbak Rini. Yang terakhir? Teknik mendengar aktif. Teknik mendengar aktif, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua, luar biasa. Masih pada ingat semua ya, berarti benar-benar memperhatikan. Nah, selanjutnya hari ini kita sebagaimana yang sudah disampaikan tadi akan belajar terkait ke yang kelima, yaitu komunikasi antar pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelumnya tadi saya sudah kenalan, sekarang saya juga pengen mengenal Bapak Ibu semua dan juga pengen mengetahui nih, kira-kira apa harapan Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan ini. Nah, silakan Bapak Ibu semua isi link ini, tuliskan nama, kemudian unit, kemudian juga harapannya nih, kira-kira setelah mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu pengen seperti apa. Oke, monggo silakan gunakan gadgetnya masing-masing. Oke, sudah ada hasilnya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah mengisi. Ini dari, mungkin saya ingin memperdalam sedikit ya, dari Mbak Elvira nih, dari Pusiklat KM. Mbak Elvira menuliskan ingin meningkatkan kompetensi komunikasi. Kira-kira kenapa nih Mbak Elvira? Ya, saya merasa masih kurang, Pak. Kompetensi komunikasinya masih suka susah bicara dengan orang lain gitu, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Elvira. Kemudian ini ada Mas Widi juga dari Pusiklat KM. Ini ingin menerapkan teknik komunikasi yang efektif. Ini kenapa nih Mas Widi? Ya, pengennya sih biar pesan yang disampaikan itu benar-benar sampai dan komunikan mengerti apa yang kita harapkan. Oke, siap. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata kalau kita lihat apa yang Bapak Ibu harapkan tadi sudah sesuai dengan tujuan pelatihan kita pada pagi hari ini gitu. Jadi untuk meningkatkan kompetensi komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di unit masing-masing. Jadi Bapak Ibu sudah berada di ruang yang tepat dan akan belajar hal yang tepat juga. Kemudian ini adalah indikator keberhasilannya, ada 4. Nanti harapannya Bapak Ibu semua bisa menguasai ini setelah pelatihan ini berakhir. Oke, ini adalah outline pelatihannya. Tadi kita sudah review, selanjutnya kita akan mengikuti flow ini sampai dengan terakhir di kesimpulan, evaluasi, dan penutup. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar tentang definisi komunikasi antar pribadi. Ini kita cari yang paling simpel aja. Ini menurut Joseph De Vito dari buku The Interpersonal Communication Book. Jadi komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Kemudian yang membedakan ini dari komunikasi yang biasa adalah ini. Komunikasi ini akan menghasilkan beberapa efek dan umpan balik yang seketika, feedback yang seketika. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat. Apa aja Bapak Ibu? Efek apa yang dihasilkan dari komunikasi antar pribadi? Yang pertama adalah efek, yang kedua adalah
umpan balik seketika. Oke. Kemudian satu lagi definisi komunikasi antar pribadi menurut Sylvia Hanani, ini adalah komunikasi secara tatap muka yang memungkinkan untuk menangkap reaksi. Jadi dalam komunikasi ini akan ada efek, akan ada feedback, dan akan ada reaksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa sih ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang efektif. Nah, di sini menurut Jaludin Rahmat dalam buku Psikologi Komunikasi tahun 94, komunikasi antar pribadi yang efektif terjadi apabila komunikasi tersebut merupakan hal yang menyenangkan. Jadi kuncinya adalah menyenangkan. Nah, bagaimana bisa menyenangkan? Itu ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah keterbukaan atau openness, kemudian empathy, kemudian ada lagi dukungan atau supportiveness, ada rasa positif atau positiveness, dan yang terakhir adalah adanya kesetaraan atau equality. Nah, bagaimana penerapannya? Mari kita saksikan video ini. Jadi kita saksikan dulu, nanti kita review bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini. Dan Oke, jadi secara singkatnya, video ini menceritakan sebuah keluarga yang masing-masing itu sibuk sendiri-sendiri, sehingga komunikasinya nggak bisa berjalan dengan efektif. Kemudian akhirnya drivernya berinisiatif nih membantu keluarga tersebut, sehingga akhirnya keluarga tersebut bisa berkomunikasi dengan baik, menjadi bahagia kembali. Dan ini adalah sebuah quote dari driver tersebut. Jadi mengubah hal-hal kecil itu bisa mengajarkan perubahan yang besar, tidak peduli siapapun kita. Nah, kalau kita kembalikan ke prinsip-prinsip komunikasi antar pribadi yang efektif tadi, kira-kira dari keluarga ini apa ya faktor yang hilang Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Kang Widi? Sepertinya sih openness ya. Openness, keterbukaan. Betul sekali Kang Widi. Tepuk tangan untuk Kang Widi, Bapak Ibu. Jadi betul sekali ya, di sini nanti kelihatan masing-masing keluarga sibuk dengan gadgetnya, tidak ada keterbukaan dan tidak ada komunikasi yang berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu pengaruh tipe kepribadian terhadap komunikasi antara pribadi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah quote yang sangat terkenal dari seorang filosof Cina, namanya Lao Tzu. Ada yang mau membacakan? Oh, silakan Mbak Sadia. Knowing others is wisdom. Mm-hmm. Knowing yourself is enlightenment. Oke, jadi betul sekali. Ini adalah sebuah quote yang mungkin kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mengetahui orang lain adalah sebuah kebijaksanaan, sedangkan mengetahui diri sendiri adalah sebuah pencerahan. Nah, kenapa hal tersebut penting sekali? Adalah hubungannya dengan ini. Kita perlu untuk mengenali tipe kepribadian kita sendiri. Jadi apa itu tipe kepribadian? Ini menurut buku People Smarts. Jadi Bending the Golden Rule. Jadi kepribadian kita adalah karakteristik yang paling menggambarkan diri kita. Kemudian juga kita perlu mengidentifikasi juga karakteristik yang paling tidak menggambarkan diri kita. Dan kita akan bertingkah laku sesuai dengan gaya yang dominan. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah tahu semua tipe kepribadiannya? Belum ya? Jadi ini adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Moulton, adalah terkait dengan DISC personality. Ini membagi personality atau kepribadian manusia menjadi 4 jenis, yaitu dominance, influence, compliance, dan steadiness. Simpelnya adalah dominance dan compliance ini adalah orang-orang yang task oriented. Mereka lebih mementingkan pekerjaan, output, dan hasil. Sedangkan yang di sini, influence dan steadiness adalah orang-orang yang lebih mementingkan pada people oriented atau hubungan antar manusia. Nah, Bapak Ibu, tadi karena belum mengetahui tipe kepribadiannya, sekarang Bapak Ibu coba masuk ke tautan ini. Tautan ini, jangan gunakan gadgetnya, kemudian jawab seluruh pertanyaan ini. Ada 24 pertanyaan, kemudian Bapak Ibu silakan tuliskan jawaban. Jadi tuliskan namanya, misal Kang Widi, tuliskan jawabannya, kepribadiannya apa sesuai dengan hasil tes ini. Ada 24 pertanyaan, silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah ya. Kita lihat. Oh, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa menebak enggak? Saya itu tipe kepribadian apa dari DISC tadi? Kalau ada yang bisa nebak, saya berikan 1 hadiah nih. Ada yang bisa nebak? Saya coba boleh. Silakan Kang Widi, ya. Sepertinya Pak Aji ini steadiness ya. Steadiness. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Kang Widi, Bapak Ibu.
Jadi itu adalah salah satu kepribadian yang akan kita kembangkan, yaitu bagaimana kita bisa menganalisis kepribadian seseorang. Nah, karena Kang Widi bisa menjawab, nih saya berikan hadiah Kang Widi. Oh, terima kasih. Oke. Jadi betul sekali Bapak Ibu, tipe kepribadian saya adalah steadiness. Di sini kelihatan bahwa di grafik saya yang S itu skornya paling tinggi. Jadi di sini kelihatan skor saya S itu paling tinggi dibanding yang lain. Nah, Bapak Ibu semua silakan lihat hasilnya masing-masing, kemudian tuliskan nih. Wah, ini udah ada nih hasilnya nih. Ini Mbak Vira, Mas Widi, Kang Windu, Mbak Leli, Mbak Rini sudah menuliskan hasilnya masing-masing. Sekarang kita coba bahas satu-satu ya. Nah, tapi sebelumnya, gunanya apa sih kita mengetahui kepribadian itu? Gunanya adalah ini. Ada dua rule terkait dengan bagaimana kita berperilaku. Yang pertama adalah golden rule. Mungkin ya sebelah sini bisa membacakan apa itu golden rule? Treat people as you want to be treated. To be treated, betul sekali. Terima kasih Teh Rini. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa Teh? Perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Teh Rini. Kemudian yang satu lagi ada platinum rule. Mungkin sebelah sini silakan dibaca Mbak Vira. Treat people how they want to be treated. Artinya apa kira-kira Mbak Vira? Perlakukan orang sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Vira. Kira-kira Bapak Ibu, mana yang paling lebih efektif? Yang golden atau yang platinum? Ini bukan kartu ATM ya, ini adalah rule kita dalam berkomunikasi. Yang platinum mungkin ya. Platinum Pak, ya? sekali, betul sekali Mbak Vira. Jadi itu yang lebih efektif. Karena apa? Nah, ini kita coba sesuaikan dengan tipe kepribadiannya. Oke, yang pertama adalah tipe kepribadian yang dominance. Nah, ini tadi di sini kita lihat yang dominance adalah Kang Widi. Kang Widi mungkin bisa maju sebentar Kang Widi. Nah, ini. Kita coba salaman Kang Widi. Wah, kita lihat Kang Widi dominance tadi cirinya adalah berjabat tangan dengan kuat. Jadi tadi jabat tangannya kuat, kemudian kontak mata. Nah, ini Bapak Ibu kalau ketemu dengan salaman dengan orang, jabat tangannya kuat, membuat kontak mata, kemudian besar orang itu adalah orang yang dominance. Kemudian gerak tubuhnya cepat. Tadi ketika saya minta maju langsung satset gitu. Nah, terima kasih Kang Widi. Silakan kembali duduk. Tepuk tangan untuk Kang Widi Bapak Ibu. Jadi untuk orang-orang dominance ini, kita komunikasinya adalah get it done atau langsung to the point aja. Jadi kita harus bicara dengan jelas, spesifik, dan langsung pada topiknya. Hindari berbicara dengan bertele-tele. Nah, bagaimana konteksnya tadi? Kalau kita gunakan golden rule, kita orang dominance, atau mungkin orang lain bukan orang dominance, akan berkomunikasi dengan Kang Widi mungkin dengan gayanya mereka. Tapi itu mungkin nggak cocok dengan Kang Widi, karena Kang Widi inginnya adalah komunikasi dengan jelas, spesifik, dan langsung pada topiknya. Oke, itu tadi adalah dominance. Kemudian kepribadian yang lain adalah influence. Tadi di sini Mbak Vira menulis influence. Benar Mbak Vira? Seperti ini kepribadiannya? Ya, betul Pak Haji. Oke, jadi influence itu adalah get appreciated. Kuncinya adalah diapresiasi dulu, berikan pujian sebelum kita berkomunikasi. Kemudian tadi ada juga yang steadiness, ini kayaknya Teh Rini. Betul Teh Rini? Kira-kira gimana Teh? Apakah ini menggambarkan kepribadian Teh Rini? Betul, sangat sesuai. Oke, jadi kalau teman-teman bertemu dengan orang yang kepribadian steadiness itu adalah get along. Jadi orang-orang ini suka dengan dicarikan dulu suasananya dan komunikasinya secara informal. Kemudian terakhir adalah compliance. Compliance tadi Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng betul kepribadiannya seperti ini? Betul Pak. Oke, jadi kalau kita bertemu dengan compliance itu tadi kebalikannya soal dominance. Kalau jabat tangan biasanya lembut ini. Sepertinya lembut dan malah menghindari kontak mata. Nah, kemudian komunikasinya itu adalah berikan informasi yang jelas dan juga detail. Ini kebalikan dengan dominance yang ingin informasi yang secara jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke penerapannya nih Bapak Ibu. Penerapannya itu simpel saja Bapak Ibu. Ada 3 magic words. Ada yang tahu 3 magic words apa aja? Tolong, terima kasih, satu lagi maaf, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah kata-kata atau kalimat yang paling efektif ya, yang kita gunakan. Kemudian juga hindari negative word seperti tidak, mengapa, tapi, dan juga jangan. Selanjutnya, nah ini yang terakhir adalah kita coba gunakan kalimat yang tone-nya positif. Nah ini di kiri adalah kalimat yang biasanya tone-nya negatif, kita coba ubah menjadi positif. Oke, yang pertama, jangan ragu hubungi saya. Kira-kira bisa diubah jadi apa? Silakan Jangan hubungi saya, luar biasa. Yang kedua, kalau jangan lupa, tolong diingat. Oke, luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Jadi udah bisa semua. Selanjutnya
Adakah yang masih ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Nggak ada ya? Kalau gitu kita simpulkan dulu nih, kita simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Kita udah belajar apa aja? Tadi pertama pengertian. Betul, definisi komunikasi antar pribadi. Selanjutnya apa lagi tadi? Ada pengaruh tipe kepribadian, Pak Haji. Betul, Mbak Vira. Ada 4 ya, DISC. Kemudian yang terakhir apa tadi? Penerapan. Penerapannya seperti apa? Oke, luar biasa Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terakhir nih, kita pengen lihat nih pemahaman Bapak Ibu semua. Silakan ambil gadgetnya, kemudian masuk ke link ini, link kuisis ini, dan kerjakan soalnya. Oke, udah semua ya? Oh, ternyata yang dapat skor 100 adalah Mbak Elvira. Tepuk tangan Mbak Elvira. Nah, ini sebagai wujud apresiasi dari saya, ini saya berikan hadiah buat Mbak Vira. Terima kasih Mbak Vira. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya nanti kita akan belajar terkait dengan tadi kita sudah belajar komunikasi antar pribadi. Nah, agar Bapak Ibu lebih mumpuni lagi komunikasinya, lebih meningkat lagi, nanti di MP terakhir kita akan belajar tentang komunikasi persuasi. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Ini adalah sebuah quote. Ini terlihat huruf apa Bapak Ibu? Just do it. Just do it, betul. Itu quote-nya Nike. Nah, tapi kalau kita sebagai pembelajar, quote-nya adalah ini. Just don't quit. Jadi kita mungkin dalam menerapkan komunikasi akan mengalami gagal berulang kali, tapi jangan pernah menyerah. Jika kita ingin paham, karena komunikasi adalah sebuah keterampilan, maka kita harus mau melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akhiri dengan pantun ya. Pancoran ke timur itu Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi, terima kasih partisipasi aktifnya Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.